Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilang Malam, ketemu lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya akan membawakan cerita horor dan misteri yang berjudul Inohong Minta Wadal. Cerita ini ditulis oleh Kang Arif Halim II. Seperti biasa nanti saya sematkan di deskripsi. Apabila sahabat Gilang Malam mau langsung baca cerita dari Arif Halim II ini Baik sahabat Gilang Malam, bagi para sahabat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Supaya cerita-cerita terbaru dari channel Gilang Malam terupdate di channel kalian. Bagi para sahabat Gilang Malam yang mempunyai cerita horor dan misteri, boleh langsung di inbox aja atau dirampaikan di kolom komentar. Bisa juga langsung WA ke admin nanti saya sematkan juga. Baik sahabat Gilang Malam, tidak harus menunggu lama lagi. Ceritanya dimulai dari sini. Lain, sahamang mimitina manggihan layon si Nyai Tarmi. Dengan penuh harap, Jang Amet bertanya ke Mang Aep, menanyakan siapa pertama menemukan jasadnya Tarmi. Terlihat Jang Amet berjalan beriringan dengan Mang Aep. Kelihatannya begitu terburu-buru. Dalam langkahnya Mang Aep menyempatkan untuk menjawab pertanyaan Jang Aep. Sidikan eta Jang, amang eta apal. Tapi aya beja mah Juragan Atma anu pertama manggihan teh. Jang Amet yang mendengar jawaban Mang Aep pun terhenti langkahnya dan terdiam saat mendengar nama Juragan Atma. Juragan Atma? Gumam Amet. Yang Amet berpikir sejenak atas jawaban dari Mang Aep. Mang Aep tak sadar terus bercerita, padahal Jang Amet masih di belakang dengan posisi dan wajah penuh tanda tanya. Itu Jang, cek beja mah. Tutup Mang Aep. Pas Mang Aep menengok, Jang Aman tidak ada di sampingnya. Si bedul, celetuk Mang Aep. Jang. Sambil memanggil dan melambaikan tangan, Mang Aep menyuruh cepat ke Jang Amet. Tapi Jang Amet masih asik dengan pikirannya, seakan tak mendengar panggilan Mang Aep. Beberapa kali panggilan Jang Amet baru ngeh dan segera berlalu dan menghampiri Mang Aep yang sedang menunggu di bawah pohon jambu mete. Ngadon ngahuleng jentul maneh mah Jang? Mang Aep bertanya ke Jang Amet malah melamun. Aya naon Jang? Sambung Mang Aep bertanya. Mang, gak salah. Tadi bilagan Juragan Atma. Yang Amet langsung menyusul dengan pertanyaan ke Mang Aep. Dengan santai, Mang Aep menjawab. Kenapa gitu Jang? Baru beberapa langkah mereka menghentikan lagi langkah mereka. Sekarang Mang Aep memperhatikan wajah serius dan tanda tanya saling tatap. Diam di antara mereka. Ewelah Mang. Ayeuna mah urang tenjo heula we ka ditu. Isi kaburu polisi ngaotopsi layon jasadna si Tarmi. Jang Amet malah ngegantung dan membuat penasaran Mang Aep. Malah Jang Amet mengajak cepat-cepat ke lokasi kejadian. Supaya jasad dari Nyai Tarmi keburu dievakuasi. Sekarang Mang Aep yang penasaran dengan omongan Jang Amet. Kenapa dengan Juragan Atma? Apa hubungannya kematian Nyai Tarmi dengan Juragan Atma? Hujan gerimis kecil di petang itu tak menyurutkan kepenasaran Jang Amet dan Mang Aep untuk melihat ke lokasi penemuan jasad dari Nyai Tarmi. Dengan berpayungkan daun pisang, mereka berdua berjalan sedikit berlari. Genangan air terlihat di jalan berbatu itu. Terlihat di atas langit yang hitam dan gerimis yang turun. Berjajar burung-burung yang segera pulang dari peraduannya. Terdengar suara hewan hutan yang nyaring bernyanyi riang seakan menyambut pergantian hari. Langit lembayung itu memperlihatkan keindahan pada saat pergantian waktu di kampung Cisoka. Kelap-kelip lampu tempel dengan api tertiup angin menambah asri khas perdesaan di kala itu. Tuplak, tuplak, tuplak. Di kejauhan sudah terdengar suara langkah delman dan suara kuda mendekat ke arah Mang Aep dan Jang Amet.
Lampu menyorot jalan membuat mereka sedikit menutup mata karena silau. Semakin dekat, terlihat siapa yang di atas delman itu. Dengan perawakan perlente dan topi khas gegedeng atau orang kaya. Tongkat atau itek di sebelah tangan kirinya dan rokok tembakau mengeluarkan asap tebal di tiupnya. Dengan kumis tebal, Juragan Atma mengangguk sambil tersenyum ke arah Mang Aep dan Jang Amet. Mang Aep membalas dengan menganggukkan kepala, tapi tidak dengan Jang Amet. Senyum dipaksakan, dengan tetap sinis penuh penekanan ditunjukkan ke arah wajah Juragan Atma. Juragan Atma berlalu meninggalkan mereka. Jang Amet terus melihat sampai delman yang dinaiki Juragan Atma hilang di belokan jalan. Kunaon ari maneh Jang? Teu sopan Sambil menepuk pundak Jang Amet. Kege si Amang bakalan apal. Tutup Jang Amet sambil berlalu meninggalkan Mang Aep. Mang Aep merasa tidak senang dengan sikap Jang Amet dengan sikap seperti itu ke Juragan Atma. Dan Jang Amet menjawab dengan penuh teka-teki dengan menyebutkan nanti juga bakalan tahu. Kembali Mang Aep dibuat bingung dengan ucapan yang keluar dari mulut keponakannya ini. Sambil menggaruk tidak gatal, Mang Aep pun menyusul Jang Amet. Isak tangis pecah terdengar dari seorang ibu tua renta. Tersipu di atas jembatan dengan tangisan terisak penuh penyesalan terlihat para warga Cisoka sudah berkerumun dengan saling bisik tentang jasad Nyi Tarmi. Duh anak king budak emak. Temikeun emak ieu ningali anjeun jadi layon kieu mah. Dengan tangisnya, ibu tua renta ini menangisi Nyi Tarmi dan menyebut tidak ikhlas melihat kematian anaknya seperti ini. Beberapa warga terlihat sebisa mungkin menenangkan Mak Daisah, ibu dari Nyi Tarmi. Sudah Mak, sudah takdir dan jalannya begitu. Sambil mengusap punggung Mak Daisah. Kilat menyamar disertai hujan dan angin, seperti menyambut tangisan Mak Daisah yang tidak ikhlas dengan kematian anaknya ini. Para lelaki sudah menuruni jembatan dan bersiap untuk mengambil jasad Nyi Tarmi. Dengan susah payah, para warga pun sudah dekat dengan jasad Nyi Tarmi. Tapi salah satu warga kaget dan ketakutan saat melihat kondisi jasad Nyi Tarmi. Innalillahi astagfirullah. Setelah meninggalkan tempat kejadian dan sempat berpapasan dengan Amet dan Aep, sekarang Juragan Atma sudah memasuki pekarangan rumahnya yang sangat luas. Rumah Sigrong jeung Agreng mewah, berdiri di tanah yang sangat luas dan bertolak belakang dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya, yang kebanyakan terbuat dari bilik, anyaman bambu, atau rumah panggung yang sangat sederhana. Kelap-kelip lampu listrik menyala hampir mengelilingi setiap sudut rumah Juragan Atma. Pilar-pilar besar penyangga rumah yang kokoh berdiri layak benteng yang berdiri tegap. Lampu mewah menggantung di atap depan yang terlihat begitu megah dan mewah, berwarna emas begitu cocok dengan cat temok yang berwarna putih tulang. Pagar hidup berbaris diukir sedemikian rupa memperlihatkan siapa pemilik rumah ini. Di samping rumah terdapat saung tempat beristirahat Juragan Atma. Rumah warga dan tempat beristirahatnya pun lebih mewah dibandingkan dengan beristirahat Juragan Atma. Hep hep hush hush. Suara kusir menyuruh sang kuda berhenti dan kuda pun berhenti pas gerbang tinggi itu. Juragan Atma dengan senyum khasnya mengganggu ke Pak Kusir. Sang kusir pun mengerti dan turun untuk membuka pintu dalaman itu. Mangga Juragan, ucap Pak Kusir. Juragan Atma pun turun dengan menggunakan itu dan keluar di dalam delman. Tak lama Pak Kusir pun berteriak memanggil seseorang dalam pekarangan rumah. Duyeh, Duyeh. Tak menunggu lama. Yang bernama Duyeh pun membuka gerbang sambil meruku, tanda hormat dan menyambut nama Juragan Atma. Juragan? Juragan Atma membalas dengan anggukan kepala dan berlalu pergi meninggalkan mereka berdua dan segera masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk, Juragan Atma menghentikan sejenak langkahnya dan memandang ke arah jauh dengan senyum tipis menyeringai dan bergumam. Haturan Nyai ieu wengi, kakang siap ngaulaan anjeun, ucap Juragan Atma. Entah ke siapa ditujukan gumaman Juragan Atma itu dengan menyebut selamat datang malam ini dan dia siap melayaninya.
Sesampainya di lokasi, Mang Aep dan Jang Amet pun langsung disuguhkan dengan isak tangis dari ibunya Nyai Tarmi. Baru juga Mang Aep mau bertanya, Mang Aep terkejut dengan teriakan di bawah jembatan yang beberapa warga akan mengevakuasi jasad Nyai Tarmi. Innalillahi astagfirullah. Tanpa perintah, Mang Aep dan Jang Amet langsung serentak bersamaan berlari ke arah jembatan. Kenapa, Kang? Tanya Jang Amet. Senter mana senter? Kasih penerangan, ucap salah satu warga bernama Kang Ocim sambil sedikit berteriak. Senter pun menyala dan setelah itu yang ada di bawah jembatan berteriak, terdengar ada yang menahan muntah, ada juga yang beristighfar. Turun, Med. Mang Aep menyuruh Jang Amet turun. Iya, Mang, jawab Jang Amet. Dengan hati-hati Jang Amet menuruni semak dan bebatuan yang timbul dan besar itu. Sambil membawa senter di tangan kanannya, Jang Amet pun sampai. Jang Amet setelah melihat jasad Nyi Tarmi hanya mengucap innalillahi dan mendekati yang lainnya dan melepas sarung yang diikat di pinggangnya dan segera menutupi jasad Nyi Tarmi. Luka yang menganga di bagian leher dan mata melotot juga mengeluarkan darah segar di sudut mulutnya Nyi Tarmi yang membuat Jang Amet terkesima dan kaget. Ada bekas cekikan dan cakaran di sekitaran leher sebelah kiri. Tidak salah lagi, ucap Jang Amet. Gumam dari Jang Amet terdengar oleh salah satu warga dan bertanya ke Jang Amet. Tidak salah gimana, Jang? Jang Amet memandang dan menjawab. Enggak, Kang. Sedikit gelagapan Jang Amet menjawabnya. Kang Gumilar namanya. Kang Gumilar pun surti dengan apa yang dimaksud dengan Jang Amet. Akang tahu kok, Jang. Maksud Akang? Jawab Amet bertanya balik. Kang Gumilar hanya membalas dengan senyuman dan menyuruh Jang Amet dan yang lainnya untuk mengangkat jasad Nyai Tarmi. Terdengar drum mobil dan terlihat cahaya lampu menyorot ke arah tempat kejadian. Ternyata itu dari pihak kepolisian. Mungkin untuk menyelidiki atas kejadian ini. Mobil polisi pun berhenti tepat di atas jembatan dan sebagian dari petugas itu langsung membawa Tandu dan turun ke bawah. Juragan Atma, Kang Gumilar sambil berbisik ke arah Jang Amet. Mendengar bisikan dari Kang Gumilar, Jang Amet hanya mengangguk tanda mengerti maksudnya dan tujuannya kemana dari arah bisikan Kang Gumilar. Tak lama petugas dari kepolisian sudah turun dengan membawa Tandu dan terlihat ada yang memakai pakaian putih. Mungkin itu dari forensik. Mohon minggir bapak-bapak, ucap salah satu petugas. Jasad dari Nyai Tarmi akan segera diangkat. Tapi keanehannya terjadi saat akan mengangkat tubuh dari Nyi Tarmi. Tiba-tiba mata yang tadinya terpejam sekarang terbuka dan seakan menatap ke arah para petugas. Astagfirullah, ucap petugas sambil berdiri lalu mundur beberapa langkah. Uing disebakeun. Jadi tumbal. Terdengar suara tanpa wujud dan mata Nyi Tarmi kembali tertutup setelah terdengar suara itu. Sing sabar mak, geus aya titis tulisna, tidituna ieu Nyi Tarmi kudu kieu ngalamana. Ucap Mang Aep sambil duduk di sebelah Mak Daisah, ibu dari almarhum Nyi Tarmi. Mak Daisah hanya tertunduk pilu sambil menahan tangis yang air matanya sudah kering dari tadi. Mang Aep mencoba menenangkan Mak Daisah agar sabar menerima kenyataan bahwa sudah tertulis kalau Nyi Tarmi mengalami kematiannya seperti ini. Mak Daisah hanya membalas dengan tertawa, dengan mata menyala menatap ke arah Mang Aep. Sekarang Mak Daisah berdiri dan berbicara. Sabar, cuy. Anak aing modar ka Talangsara, kudu sabar. Dengan suara lantang Mak Daisah berucap anaknya mati dengan sengsara harus bersabar. Warga lain yang tadinya saling berbisik sekarang senyap, layaknya lebah kena injak. Saling tatap satu sama lain melihat tingkah Mak Daisah yang tiba-tiba terlihat aneh. Suasana sekarang berubah mencekam dipenuhi ketakutan. Mang Aep yang kebingungan dengan perubahan sifat dari Mak Daisah mencoba tenang dan Mang Aep pun berdiri dan berbicara. Istighfar mak, nyebut. Ucap Mang Aep mencoba mendekat.
Angin tiba-tiba muncul bergemuruh secara tiba-tiba disertai halilintar menyambar saling berlomba memecahkan cahaya. Madaisa mundur beberapa langkah saat Mang Aep mencoba mendekat. Tatapannya tajam, tak lepas ke arah Mang Aep dan senyuman menyeringai, ngeri. Dengan hembusan nafas berat dikeluarkan Madaisa. Anak aing disebakeun. Anak aing jadi dadampal si Inohong. Paya ju menang jang manehna. Dengan suara yang bukan dari Madaisa menyebutkan anaknya jadi tumbal orang kaya agar tetap terus kaya. Madaisa tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri saat menyebutkan anaknya jadi tumbal. Tumbal? Inohong? Maksudnya apa? Sekarang para warga bertanya tentang perkataan dari Madaisa. Mang Aep tersadar dan mengerti sekarang. Pernyataan Madaisa tersambung dengan omongan ponakannya yaitu Jang Amet. Angkat tubuhnya, Madaisa cepat. Mang Aep menyuruh kepada warga untuk cepat mengangkat Madaisa. Madaisa pun sudah diangkat dan dibawa ke perkampungan. Dan setelah itu tak lama di jembatan Jang Amet dan Kang Gumilar terlihat menaiki jalan dan mendekat ke arah Mang Aep. Aya naon Mang? Madaisa kemana? Tanya Jang Amet bertanya dan menanyakan Madaisa. Tak lama Mang Aep menceritakan semua kejadian yang terjadi. Jang Amet dan Kang Gumilar hanya mengangguk mengerti apa yang disampaikan Mang Aep. Begitu ceritanya, tutup Mang Aep. Jang Amet dan Kang Gumilar saling pandang seakan ini bukan tuduhan atau kebetulan semata tentang prasangka mereka. Insya Allah ini jadi masalah kita. Nanti kita urus dulu jasad Nyi Tarmi. Setelah itu baru kita cari tahu semua ini. Ucap Kang Gumilar. Jang Amet dan Mang Aep sepakat dan mengangguk. Sekarang para petugas sudah terlihat dan membawa jasad Nyi Tarmi menuju mobil dan akan dibawa ke rumah duka. Mang Aep, Amet dan Kang Gumilar pun berjalan menuju rumah duka dan para warga pun ikut membubarkan diri juga akan menuju rumah duka. Akang sudah datang. Di saat Juragan Atma membuka pintu dan langsung disambut sang istri yang bernama Nyai Kumala. Nyai Kumala langsung mencium tangan Juragan Atma dan langsung menggandeng tangan Juragan Atma dengan kepalanya bersandar di pundak Juragan Atma. Gimana Kang si Tarmi? Tanya Nyai Kumala. Mendengar pertanyaan sang istri, Juragan Atma hanya tersenyum sambil mengelus rambut yang diikat sanggulnya, rapi kas gegedeng, orang kaya itu. Shh. Kamu sudah kasih bersih kamar khusus? Sudah ditaburi kembang 7 rupa dan wewangian belum? Tanya Juragan Atma ke sang istri. Dengan muka cemberut dan ketusnya Nyi Kumala menjawab. Sudah Kang? Malam ini Akang akan tidur sama Nyai kan? Ucap Nyai Kumala yang langsung duduk dengan muka ditekuk merasa cemburu. Juragan Atma mendekat dan berlutut sambil memegang tangan Nyai Kumala dan mengelus tangan lembutnya itu. Sudah Nyai ini kan demi kehidupan kita. Akang yang menjalaninya, Nyai juga kan yang menikmati semua. Nyai Kumala masih tidak tersenyum dan memalingkan mukanya. Juragan Atma bersabar dan sekarang memegang dagu panjang Nyai Kumala dan berdiri sambil berucap. Masih ada waktu 2 jam lagi Nyai. Mari menikmati malam ini sebelum malam itu tiba. Juragan Atma sambil menarik tangan Nyai Kumala. Terlihat Nyai Kumala sekarang tersenyum dan bangkit berdiri mengikuti langkah Juragan Atma menuju kamar pribadi mereka. Terlihat Juragan Atma memangku tubuh Nyai Kumala dan mengecup kening Nyai Kumala dan membuka pintu. Tak disadari mereka. Di balik jendela si Badega atau pembantu bernama Duye melihat di balik jendela dan kelihatan kesal dan sambil memukul ke arah tembok. Goblok. Kira aja taing na tuh. Ucap Duye terlihat kesal dan bergumam kapan bagian dirinya. Kesal, cemburu terlihat di wajah Duye dan hatinya tak karuan saat melihat Nyai Kumala dipangku dan dibawa ke kamar oleh Juragan Atma. Duye pun berlalu dan pergi ke kamarnya, duduk termenung dan memikirkan apa yang dilakukan Nyai Kumala dan Juragan Atma. Duye pun merebahkan diri dan tetap tak tenang, perasaannya campur aduk malam itu.
Mencoba menjamkan mata tapi tidak bisa. Masih kepikiran Nyai Kumala dan Juragan Atma. Di tempat lain, di rumah Manda Isa sudah dipenuhi dengan tetangga dan kerabat untuk menyambut jasad Nyi Tarmi. Isak tangis terdengar dan saling berbisik bercampur menjadi satu. Mang Aep, Amet dan Kang Gumilar mereka sudah berada di rumah duka. Tapi yang mereka tunggu belum juga datang. Manda Isa terlihat masih tak sadarkan diri. Tertidur di bawah yang dialaskan dengan samak atau karpet. Sambil dikipas dan dipijat kaki dan kepalanya oleh beberapa warga. Bapak-bapak sudah duduk melingkar dengan memegang buku kecil, yaitu surah Yasin, di tangannya masing-masing. Kain kapan, kamper, kapas sudah siap di pojokan rumah. Juga para ibu yang mau memandikan jenazah sudah siap di belakang. Samping kebat alias sarung sudah terbentang menutupi sebagian penghalang. Di kejauhan terlihat 3 orang berjalan menuju arah rumah duka. Ternyata itu Ustadz Anom beserta muridnya. Setelah mendekat langsung disambut Mang Aep, Amet dan Kang Gumilar. Gumilar, mana ayat dia? Ustadz Anom langsung bertanya ke Kang Gumilar, bertanya dia sudah ada di sini. Mohon wak, jawab Kang Gumilar. Mana geus apal ieu? Ustadz Anom bertanya ke Kang Gumilar bahwa dia sudah tahu tentang kejadian ini. Kang Gumilar hanya mengangguk dan langsung mencium tangan Ustadz Anom, begitu juga Mang Aep dan Yang Amet. Mun geus apal, sing hati-hati lain perkara gampang urusan nyawa si lain. Sepertinya Ustadz Anom sudah mengetahui masalah ini dan mengatakan ke Kang Gumilar harus hati-hati karena ini urusannya dengan nyawa.